Schizophyta. Schizophyta merupakan nama sebuah divisi untuk tumbuhan yang mempunyai ciri khas yakni berkembang biak dengan membelah diri. Schizophyta terbagi ke dalam dua kelas, yaitu bakteria atau bakteri dan ganggang biru. Bakteri berkembang biak atau bereproduksi dengan dua cara, yaitu dengan aseksual dengan cara membelah diri dan seksual yaitu dengan pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya. Pertukaran materi genetik disebut rekombinasi genetik atau rekombinasi DNA. Rekombinasi genetik dapat dilakukan dengan tiga cara, diantaranya transformasi, transduksi, dan konjugasi. Yang pertama, transformasi. Transformasi adalah pemindahan sedikit materi genetik, bahkan satu gen saja, dari satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya. Pada proses transformasi, sel bakteri yang berperan sebagai donor DNA mengalami lisis atau pecah. DNA keluar dari sel tersebar dalam bentuk potongan-potongan gen atau fragmen DNA. Fragmen DNA donor ditarik oleh sel resipien. Lalu DNA donor menggantikan tempat DNA resipien yang terlepas. Kemudian fragmen DNA donor bersatu dengan DNA recipients. Lalu terbentuklah DNA rekombinan. Yang kedua, transduksi. Transduksi adalah pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya dengan perantaraan organisme yang lain, yaitu bakteriofag atau virus bakteri. Proses transduksi diawali dengan terjadinya siklus litik, di mana bakteriofag menempel pada permukaan sel bakteri, kemudian bakteriofag melakukan injeksi materi genetik, yaitu DNA ke dalam sel bakteri, dan virus masuk ke sitoplasma sel bakteri. Dalam sel bakteri, DNA virus mengambil alih kendali DNA bakteri, sehingga DNA virus mampu mengendalikan segala proses di dalam sel bakteri. Kemudian, DNA virus akan menggunakan DNA bakteri untuk menduplikasikan DNA-nya. Kromosom bakteri akan terdegradasi menjadi potongan-potongan DNA berukuran kecil. Virus kemudian menggunakan sistem metabolisme sel bakteri untuk menghasilkan komponen-komponen virus. Kemudian terjadi perakitan komponen virus menjadi virus yang utuh. Kepala virus akan diisi dengan DNA virus. Terkadang, kepala virus ini diisi oleh DNA bakteri yang terpotong-potong tadi sehingga bakteriofag mengandung DNA bakteri. Sel bakteri akan mengalami lisis, tidak semua virus baru keluar. Bakteriofag yang mengandung DNA menginfeksi sel bakteri lain. Bakteriofag mulai menempel lagi pada dinding sel bakteri dan menginjeksi DNA bakteri ke dalam sel bakteri. Setelah itu, terjadilah siklus lisogenik. DNA bakteri yang berasal dari bakteriofag akan tergabung dengan kromosom bakteri penerima membentuk profag, sehingga terjadi rekombinasi genetik karena kromosom bakteri penerima telah memiliki DNA yang berasal dari dua sel. Hal ini menunjukkan bahwa proses transduksi telah berhasil dilakukan. Kemudian yang ketiga, konjugasi. Konjugasi adalah pemindahan materi genetik berupa plasmid secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan di antara dua sel bakteri yang berdekatan. Berikut video reproduksi bakteri konjugasi. Terjadi transfer DNA dari sel F+ ke sel F-. Sama seperti bakteri, ganggang biru juga berkembang biak dengan pembelahan sel. Selain
Selain dengan pembelahan sel, ganggang biru juga dapat berkembang biak dengan cara fragmentasi dan pembentukan endospora atau spora vegetatif. Yang pertama, pembelahan sel. Melalui cara ini, sel membelah menjadi dua bagian yang membentuk sel baru. Sel-sel yang terpisah bisa tetap bergabung membentuk koloni. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi adalah cara memutuskan bagian tubuh tumbuhan yang kemudian membentuk individu baru. Pada filamen yang panjang, bila salah satu selnya mati, maka sel mati itu membagi filamen menjadi dua bagian atau lebih. Masing-masing bagian disebut hormogonium. Yang ketiga, pembentukan endospora atau spora vegetatif. Pada keadaan yang kurang menguntungkan akan terbentuk spora yang sebenarnya, merupakan sel vegetatif. Spora membesar dan tebal